Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan memvisualisasikan yang bertema kompensasi dan kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang beranggotakan saya sendiri, Rubiah Zami, dengan NIM 24059025 sebagai manajer HRD tema kerja. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiza dengan NIM 240420 sebagai supervisor komunikatif dan cerdas. Perkenalkan, nama saya Tiza Gabriela, saya sebagai karyawan baru Media dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nofira Fazila dengan NIM 240592 sebagai karyawan lama yang berpengalaman dan berhasil. Dan selamat menyaksikan Pagi Kak Fira, wah semangat kerja. semangat sih, tapi kadang jarang bermain sama mereka. Maksudnya gaji ya? Ya, gaji semua kita biasa aja. Adegan 2. Masuk Hafiza membawa map berisi data HR. Nah, itu dia masalahnya. Banyak yang mengira organisasi itu hanya tentang uang, padahal organisasi itu ada dua bentuk, organisasi finansial dan non finansial. Oh, bedanya apa Kak? Kalau finansial dia ada di bonus, insentif, tapi non finansial itu bisa berupa pelatihan, penghargaan, cuti, tunjangan kerja, dan jasa dihargai. Kalau dipikir aku lebih semangat kalau ada pengaruh itu kayak ikat atau konfirmasi perjalanan begitu. Nah, itu dia kompensasi yang adil dan seimbang bisa jadi sumber motivasi utama. Kalau sistemnya nggak adil, pasti semangat turun. Adegan 2. Ruang rapat HRD. Rubiah masuk membawa laptop. Semua duduk rapi mendengarkan. Baik, tim saya mendapat laporan beberapa karyawan yang hilang semangat. Mari kita cari tahu kenapa. Mungkin karena mereka merasa kompensasinya itu tidak sesuai dengan hasil mereka, Bu. Kadang bergerak dengan santai malah kenal dengan sama. Selain itu, mungkin juga karena kurang penghargaan finansial, karyawan berpengakuan, kesempatan yang berkembang, dan lingkungan yang baik. Kalian benar, kompensasi yang efektif bukan hanya gaji tinggi, tetapi juga rasa dihargai, kesempatan belajar, dan rencana kerja yang positif. Kalau sistemnya adil, karyawan lebih loyal dan produktif. Jadi kompensasi itu kayak imunisasi, bukan sekedar gaji. Tepat sekali, kompensasi adalah cara perusahaan membalas kontribusi karyawan secara manusiawi, bukan hanya secara angka. Adegan 3. Versi tonton siang hari. Isya dan Mira sedang makan siang sambil ngobrol santai. Kak, aku dengar perusahaan mau ubah sistem kompensasi ya? Ya, karena memakai sistem kompensasi, tapi kompensasi. Masuk Hafiza membawa brosur program baru. Nah, coba lihat itu gabungan antara penghargaan, finansial, kesejahteraan, dan pengembangan karir. Jadi bukan cuma gaji, tapi juga kesehatan, pelatihan, keseimbangan kerja, dan suasana positif. Keren. Jadi orang kerja bukan cuma karena uang, tapi juga karena
bentar pencet ya. Baik, sekarang kita bahas hubungan antara kepemimpinan dan kompensasi. Menurut kalian, pemimpin seperti apa yang bisa memotivasi karyawan? Kalau menurut saya, pemimpinan perhatian, terbuka, dan mendengarkan bawaan. Ada kata terima kasih aja bagi kami semangat, Bu. Setuju, kalau pemimpin komunikatif adalah saya dan aku memberi ide. Nah, aku juga suka kalau atasan kebijakan kepada dosen, jadi perasaan dia punya itu dari kami. Bagus, itu inti dari kepemimpinan yang baik. Kalau pemimpin dan sistem kompensasi saling mendukung, suasana kerja harmonis, kinerja meningkat, dan tenaga menurun. Dan yang paling penting, karyawan merasa dihargai bukan hanya karena uang, tapi juga kontribusinya. Betul, uang bisa membeli waktu, tapi penghargaan yang tulus bisa membeli hati. Hari ini aku belajar banyak sih, ternyata kompensasi itu lebih luas dari yang bayangkan. Iya, aku juga baru sadar kalau sistem adil dan pemimpinnya sendiri kita juga bisa menghasilkan Benar, itulah yang menentukan seberapa besar penghargaan, tapi ketulusan dibaliknya. Kalau kita menghargai manusia di balik pekerjaan, maka hasil terbaik akan datang dengan sendirinya. Nah teman-teman, pesan moral dari kompensasi kami ini, kompensasi bukan hanya soal uang, tetapi juga penghargaan, keadilan, dan kepemimpinan yang mendukung. Ketika semuanya berjalan seimbang, motivasi dan kinerja